Ratusan petugas irigasi honorer di Jawa Tengah kembali turun ke jalan penggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kejelasan status kerja, gaji bulanan hingga jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Meski sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, para petugas irigasi mengaku masih digaji harian dengan upah yang dinilai tidak layak. Bahkan banyak di antara mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatan saat mengalami kecelakaan kerja dan membeli peralatan kerja dari kantong pribadi. Lalu bagaimana sebenarnya perjuangan hukum dan langkah advokasi yang sedang ditempuh agar petugas irigasi di Jawa Tengah ini mendapatkan kepastian status dan perlindungan kerja. Kami telah terhubung dengan kuasa hukum FKPI atau Forum Komunikasi Petugas Irigasi Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir. Elshita News and Talk. Pak Zainal, ini terkait dengan aksi yang digelar ya pada tanggal 19 Agustus kemarin. Ini sebenarnya atas dasar apa, Pak? Apa sih kemarin ini yang dibahas nih, yang disampaikan? Ya, selamat siang menjelang sore Mbak Sari ya. Anissa, Pak. Anissa. Dengan Mbak Sari ini tahu? Anissa. Oh iya, sorry Mbak Anissa. Iya, siap Pak. Selamat sore, selamat bertugas dan pendengar tercinta Elcinta. Jadi begini Mbak Anissa, kenapa teman-teman petugas irigasi, ribuan petugas irigasi itu sampai demo ke kantor Gubernur Jawa Tengah? Kemudian kenapa yang di demo harus gubernur? Mereka permintanya apa? Kan harus dijelaskan dulu. Jadi satu, kenapa kami harus melakukan demonstrasi mendampingi, saya Zainal Petir mendampingi ribuan nasib petugas irigasi yang sudah puluhan tahun, ada yang rata-rata 20 tahun, Mbak. Mereka kerja terus-menerus, begitu. Tapi nasib mereka tidak jelas. Gajinya hanya harian, seperti harian lepas gitu loh, Mbak. Jadi mereka itu pingin diberlakukan manusiawi. Menginginkan supaya Gubernur Jawa Tengah melakukan terobosan, membantu mereka untuk supaya PAN RB, Menpan RB dan BKN, Badan Kepegawaian Nasional, untuk bisa mengakomodir mereka dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, paruh waktu pun nggak masalah, kan gitu. Karena konsep yang kami tawarkan, para petugas irigasi itu bisa mendapatkan gaji bulanan. Jadi ada gaji tetap, ada jaminan sosial, baik BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kesehatan, kan gitu. Yang ketiga, peralatan yang biasa dipakai oleh petugas irigasi, baik sabit, cangkul, alat pemotong rumput, mesin pemotong rumput, itu difasilitasi oleh organisasi pemerintahan yang membidangi dalam hal ini Pusdataru, pekerjaan umum, sumber daya air dan tata ruang Provinsi Jawa Tengah, gitu Mbak. Baik, Pak Petir, ya silakan. Pertanyaannya, kenapa kok demo ke gubernur? Gubernur itu sesuai dengan PP 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, maka gubernur punya wewenang untuk
karena mewakili pemerintahan pusat. Ini keputusannya kan di pemerintahan pusat, makanya kami demonya ke kantor gubernur. Pengen ketemu gubernur, dan alhamdulillah melalui Sekda Jawa Tengah mendapat mandat dari gubernur untuk menampung, mengakomodir, dan akan meneruskan keinginan daripada petugas irigasi Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu kami juga mendesak, nggak marem hanya ditemui Sekda. Sebetulnya kan sudah ditemui Sekda, Sekretaris Daerah ya, Pak Marno, kemudian Bu Utami selaku Kepala BKD, Badan Kepegawaian Daerah, kemudian Pak Doni dari Asisten Pemerintahan Provinsi, dan pejabat lainnya ya, termasuk dari Pusdataru, Kepala Dinas Kepala Pusdataru, dan Kepala Inspektorat, semuanya mendampingi Pak Sekda waktu itu. Tapi kami belum puas kalau tidak langsung keluar dari mulutnya Pak Lutfi selaku gubernur, karena pemilik kebijakan. Maka kami tunggu Pak Gubernur, dan Pak Gubernur masih ada acara, waktu itu ada acara di hari ulang tahun pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Batang. Akhirnya tetap mau menerima kami perwakilan, dan beliau juga menegaskan akan membantu mengakomodir apa yang menjadi keluhan para petugas irigasi. Kenapa petugas irigasi itu perlu diperjuangkan? Saya sampaikan ke Pak Gubernur, kepada Pak Lutfi. Karena petugas irigasi ini tugasnya luar biasa, Mbak. Membantu ketahanan pangan Jawa Tengah mendapatkan nomor 2 kan. Itu karena petugas irigasi. Mereka tugasnya itu, petugas irigasi itu kan ada yang ada POB, petugas operasional bendung. Jadi mengatur bendungan supaya air dalam bendungan supaya tidak meluap ketika hujan. Mereka ngatur debitnya. Ketika musim kemarau juga mereka mengatur bagaimana supaya aliran itu sampai merata ke petani-petani. Jadi petugas, ada di situ ada petugas pintu air, petugas operasional bendung, ada pekarya saluran. Jadi ada 3 mereka dibagi-bagi. Kalau pekarya saluran itu yang mengantar langsung air sampai ke petani-petani ini. Kemudian ketika salurannya ke petani itu misalnya jebol, kan ada saluran yang kecil-kecil itu, Mbak. Iya. Maka petugas inilah yang melakukan membendung untuk sementara, ada itu. Terus salurannya juga banyak rumputnya, banyak kotorannya, yang ngangkat, yang bersihin juga petugas dari irigasi tadi. Iya, luar biasa. Dan mereka, petugas irigasi ini yang terdiri dari petugas operasional bendung, petugas pintu air, dan pekarya saluran, itu tugasnya itu misalnya di bulan kemarau ya, di bulan kemarau itu ada MT1, MT2, dan MT3. MT1 itu masa tanam gitu ya, masa tanam 1 itu 1 Oktober sampai Januari. Itu banyak air, maka mereka juga mengatur jangan sampai airnya itu mengganggu para petani itu. Kalau terlalu banyak juga masih nanti rusak. Nanti MT2 masa tanam yang kedua Februari sampai Mei, air masih lumayan melimpah. Mereka juga mengatur supaya semua petani yang ada di Jawa Tengah dengan ratusan hektar itu mendapatkan air secara merata, supaya petani makmur, masyarakat juga terpenuhi kebutuhan pangannya gitu. Terus kemudian MT3 Juni sampai September airnya berkurang, kemarau. Ini petani kebanyakan beralih Polowijo. Ketika Polowijo kan jangan sampai air terlalu banyak kan, Mbak? Maka dia ngatur air juga sampai ke bawah, jangan sampai airnya meludak ke Polowijo, nanti rusak, tanamannya rusak. Nah, ini kan
justru pejuang ketahanan pangan, ya toh. Baru tahu kan, pejuang ketahanan pangan selama ini pertanian di desa-desa itu bisa berjalan baik karena ada yang mengatur perjalanan air, distribusi air sampai ke petani-petani. Lawang sudah kerjanya seperti ini puluhan tahun kok sudah bisa mensejahterakan masyarakat khususnya petani dan menjadikan Jawa Tengah terkenal dengan ketahanan pangan, kok nasibnya sendiri nggak sejahtera. Maka Zainal Petir setelah mendapat keluhan melakukan advokasi, rapat 4 kali di tempat saya untuk melakukan aksi. Supaya nasib para petugas irigasi ini diperhatikan oleh Gubernur Jawa Tengah, supaya Pak Gubernur juga menyampaikan kepada Kementerian Pan-RB bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu setidaknya gitu. Itu ceritanya, Mbak. Baik, Pak Petir ini, Pak Petir ini kemarin kami juga sempat itu loh mengamati waktu demo kemarin itu Pak Petir meminta Pak Sekda yang memakai alat pembersih. Ini sebenarnya simbolnya apa dan maknanya apa, Pak Petir? Apa seperti karena yang tadi Pak Petir sampaikan atau bagaimana? Ya gini, itu kan bagian salah satu alat perlengkapan atau kelengkapan dari petugas irigasi. Mereka ketika ngatur irigasi supaya airnya baik, saluran-saluran itu kan banyak rumputnya, banyak kotorannya, ya toh. Itu sebetulnya ada alat lain, tapi kalau misalnya ada cangkul, ada serok kami bawa, khawatir kalau pas ada penyusup bisa gegeran, iso melukai. Maka kami bawa alat potong rumputnya itu, tapi pisaunya yang untuk motong kita lepas sehingga aman. Kenapa Pak Sekda kemarin tak paksa untuk menggunakan alat pemotong rumput dan dinyalakan dengan digas kenceng menirukan aku supaya bisa merasakan betapa rekosonya teman-teman irigasi ketika bekerja. Ternyata nggak ada setengah jam saja. Itu karena mesinnya kan bergetar, Mbak. Itu boyo ora kuat, Mbak. Itu mereka bekerja 8 jam, Mbak. Betapa sedihnya, betapa betul-betul mereka pejuang untuk ketahanan pangan. Dan Pak Sekda juga bisa memahami betapa rekosonya teman-teman petugas irigasi. Dan ketika kami diterima Pak Gubernur, Pak Lutfi juga bisa memahami capeknya tanggung jawab yang begitu besar yang dilakukan para petugas irigasi. Jadi hanya untuk ngerasake ben iso ngerasake pejabat, walaupun Pak Sekda itu istilahnya jabatan tertinggi, karir tertinggi untuk aparatur sipil negara, untuk PNS, itu tetap tak suruh mempraktekkan menggunakan cara kerja mesin potong rumput dengan dinyalakan yang keras waktu itu. Beliau yang mau. Kalau waktu itu kalau saja Pak Gubernur ada, Pak Gubernur pun akan saya paksa. Biar ngerti, ngerasake jerih payahnya, beratnya pejuang-pejuang irigasi, petugas irigasi itu gitu loh. Baik. Pak Petir, ini kabarnya setelah aksi kemarin itu ya, katanya ada sekitar 2.600-an yang sedang dalam proses verifikasi. Ini benar atau tidak, Pak Petir? Iya, dulu sebetulnya Mbak, itu kan jadi kalau menurut PP 49 tahun 2018 ya, tentang manajemen pegawai dengan perjanjian kerja, mereka itu sebetulnya nggak ada masalah, sudah selesai, sudah lama, harus sudah masuk database. Karena apa? Mereka sudah masuk database, tapi ketika untuk masuk di P3K, itu kan syaratnya minimal kerja 2 tahun. Mereka kan sudah lebih dari 2 tahun, sudah 10 tahun, minimal rata-rata sampai 20 tahun. Dan hanya saja waktu itu kan harus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah,
waktu itu OPD di Pusdataru itu belum berani mengeluarkan, Mbak. Akhirnya terganjal itu. Itu sejak dulu sudah ada datanya sudah ada 2.640 petugas irigasi, Mbak. Oke. Hanya saja karena belum berani waktu itu, tertinggal lah kan gitu, Mbak. Syaratnya sudah terpenuhi semua, tapi karena orang wani, ngono lho, Pemprov. Berarti ini sebenarnya yang tertinggal, Pak Petir? Iya, yang nggak tertinggal sebetulnya ya sebetulnya sudah ada lah, sudah existing, tapi tidak dilaksanakan karena masih ada syarat. Ada syarat yang mestinya harus dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pusdataru, tapi tidak dikeluarkan suratnya karena mungkin belum ada komunikasi dengan pusat. Setelah kita desak terus, ada komunikasi dengan Pan RB, Menteri Menpan RB dan BKN, akhirnya pendataan itu kan berlanjut gitu loh. Oke. Verifikasi, kemudian pendataan ulang gitu. Ya semoga dan saya berharap Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi betul-betul bisa sesuai dengan slogannya ngopeni ngelakoni kan gitu. Ngopeni wong cilik ngelakoni atas tuntutan yang telah disuarakan karena mereka benar-benar menjadi penopang dan pejuang ketahanan pangan Jawa Tengah kan gitu. Oke. Terus habis ini setelah ini ke depannya pengawalannya akan seperti apa, Pak Petir? Kita kawal terus. Kalau tidak ada hasil akan demo. Kemarin kan sebetulnya izin demonya ya. Saya dengan Mas Udori selaku Ketua Forum Komunikasi Petugas Irigasi, Jenderal Petir selaku selaku advokasi hukumnya, pendamping mereka itu sudah mengajukan izin untuk demo 2 hari, tanggal 19 dan 20 Agustus. Kalau tanggal 19 belum ada jawaban yang memuaskan, tanggal 20 sampai demonya nginap sampai tanggal 20, Mbak Anissa. Tapi karena jawabannya kemarin kami anggap sudah memuaskan, ya kami pulang setelah bertemu dengan Gubernur Lutfi. Begitu. Kalau besok nggak ada hasil, ya demo lagi kan, gitu loh. Baik. Lebih besar nggak? Ya lebih besar lah. Baik. Ini sudah menyangkut nasib mereka. Karena selama ini mereka gini, mereka kerjanya dulu hanya 10 bulan, dan setiap bulan kadang-kadang tidak full 30 hari. Padahal mereka dihitung kerjanya harian. Sehari 10.000. Ada peralatan yang rusak, yo mendandani BW, peralatan yang tidak bisa dipakai beli sendiri kayak mesin potong rumput juga beli sendiri, cangkul beli sendiri. Yo kasihan, nggak ada jaminan kesehatannya, ada kaki tangannya yang terpotong kena mesin pemotong rumput. Mesin pemotong rumput itu kalau pas dipakai dilalah benturan dengan benda keras itu kan bisa lepas itu pisaunya itu. Pisau yang untuk motong itu kena paha itu sampai waduh tangan barang aduh ngeri. Dan itu tidak ada jaminan, nggak ada BPJS-nya kan kasihan. Bagaimana? Makanya Jenderal Petir ketika didatangi mereka 2 kali terus oke, datanya mana? Ayo kita tata yang baik, kita demo demi kesejahteraan. Mungkin karena Pak Gubernur belum mendengar semua keluhan dan tugas yang sangat berat, mungkin Gubernur waktu itu belum ada masukan dari orang yang betul-betul bisa meyakinkan kinerjanya, makanya waktu itu belum terlalu memperhatikan. Tapi kemarin setelah kita demo sebelumnya juga kita audiensi dengan Pak Sekda, dengan cara aksi tidur di lantai kan, sebelumnya kan tidur di lantai itu ya. Tidur di lantai, seminggu sebelumnya tidur di lantai Sekda provinsi, setelah itu cukup menggugah pejabat di pusat, akhirnya ada atensi
terus diikuti penekanan demo ribuan, sekitar lebih dari 1.500 tenaga irigasi. Oke. Iya. Pak Petir, tapi kemarin sempat ada kata-kata ya terkait BPJS, katanya sudah dialokasikan di perubahan APBD 2025. Ini sudah cukup tenang atau bagaimana Pak Petir? Itu sudah berkali-kali dikatakan seperti itu. Sejak Mei juga gitu, nanti Juli akan sudah beres. Tapi ternyata sekarang Agustus kan belum. Tapi setelah ini ya memang mekanisme untuk penganggaran ada mekanismenya lah. Kami memahami. Ya, kami memahami. Yang penting besok harus sudah dan kemarin Pak Sekda berani menyampaikan seperti itu, nggak mungkin kalau tidak ada persetujuan dari gubernur kan. Yeah. Pasti saya yakin pasti akan dipenuhi gitu. Oke. Pak Petir, ini berarti memang sejauh ini tidak melalui pendekatan legislatif ya, tidak melalui DPRD, tapi langsung ke Pak Gubernur ya? Iya, karena Baik. Ini jadi dalam pemikiran kami ini kan kaitannya dengan harus kerja cepat ya, harus segera dieksekusi. Lah, maka kami langsung ketemu eksekutif dalam hari ini, kepala daerah, bupati, gubernur kan gitu. Okay. Jadi kalau harus cepat ya harus kepada kepala daerah karena yang bisa langsung mengeksekusi adalah kepala daerah. Kecuali penyaluran menyampaikan aspirasi saja yang sifatnya lama ya untuk anggaran dalam rangka untuk penganggaran itu kan bisalah lewat legislatif teman-teman dewan, karena dewan kan akan mengawal pembahasan anggaran. Ini kan sudah kaitannya dengan penetapan status kepegawaian memang harus ke eksekutif, dalam hari ini harus ke gubernur gitu. Oke. Pak Petir, ngomong-ngomong soal anggaran, ini ada komentar dari pendengar, boleh saya bacakan ya Pak ya? Boleh. Ini dari Ina mengatakan, Pak Petir, saya dari Kendal. Kalau semua honorer minta jadi P3K, apakah anggaran pemerintah sanggup menanggung? Katanya seperti itu. Ya, kan begini. P3K kan ada syaratnya. Tidak semua langsung diangkat menjadi P3K. Orang baru dimasukkan 1 bulan menjadi P3K kan ya nggak bisa. Itu sehingga dan minimal 2 tahun. Kenapa minimal 2 tahun? Ya secara terus-menerus artinya bahwa dia sudah bekerja dan sudah dianggarkan kan gitu. Yeah. Gitu. Misalnya 2.000 orang nih. Sudah bekerja 2 tahun, artinya pemerintah kan sebelumnya sudah menganggarkan secara rutin. Bukan anggarannya itu secara ujuk-ujuk. Misalnya baru 1 bulan nih, langsung bisa diangkat. Kalau 1 bulan kan hanya program kegiatan saja, bukan anggaran rutin yang memang dianggarkan setahun kan gitu. Yeah. Makanya kenapa minimal setahun. Yang kedua, apakah ada anggaran atau tidak? Kalau pemerintah itu sampai mengangkat pegawai, baik itu honorer yang belum menjadi P3, itu artinya kan ada anggarannya. Benar nggak? Okay. Misalnya nih, saya mengangkat petugas irigasi, saya mempekerjakan petugas irigasi 2.000 orang, sudah bertahun-tahun kan sebetulnya sudah ada anggarannya. Benar nggak? Yeah. Iya kan? Iya, jadi hanya di sini bukan masalah ada anggarannya enggak. Yang sudah ada anggarannya hanya saja status kepegawaiannya itu belum jelas. Bedakan dengan ketika anggaran digolek-golek kudu dipaksakan menjadi pegawai, beda. Begitu, beda ini. Oke. Jadi misalnya nyun sewu, mohon maaf ya. Sekarang kan banyak staf ahli menteri, staf ahli presiden, staf ahli staf ahli dewan, staf ahli gubernur, staf ahli bupati, staf ahli wali kota, kan banyak. Itu kan baru sesaat aja bisa dianggarkan. Kenapa mereka pekerja yang sudah lama sekali membantu masyarakat supaya makmur kok tidak bisa diangkat statusnya? Kan aneh. Iya. Itu kan masalah kemarin kan karena nomenklaturnya nggak ada. Waktu itu kan karena
nomenklaturnya nggak ada istilahnya cantolan untuk iki maksudnya tenaga apa ya kan gitu. Kan adanya tenaga misalnya tenaga irigasi. Ini petugas operasional bendung. Ini ada petugas pintu air. Lah di nomenklatur atau mata anggarannya ora ono sing jenane petugas pintu air iki gak ono misalnya. Maka harus ada cantolannya nek ngene iki enake nomenklaturnya apa? Oh, operator layanan operasional air misalnya. Nah, itu loh, tinggal nyari nomenklaturnya saja yang kemarin belum ada gitu loh. Jadi bukan secara tiba-tiba kemudian diangkat, kemudian dianggarkan, itu tidak. Beda, okay? Maksudnya gitu. Oke, Pak Petir, terakhir ya Pak Petir ya, mungkin apa closing statement yang bisa disampaikan pada pendengar El Sinta terkait dengan aksi kemarin ini, dan akan kedepannya nanti akan seperti apa pengawalannya, dan apa yang ingin Pak Petir sampaikan kepada pendengar? Ya, boleh kita melakukan aksi demonstrasi karena memang diatur di undang-undang terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum. Satu, tidak boleh anarkis. Aksi itu harus ada dasar hukumnya, harus ada pesan yang memang ingin dicapai. Yang kedua, berharap gubernur betul-betul mendengarkan aspirasi dari ribuan tenaga irigasi yang selama ini sangat membantu ketahanan pangan di Jawa Tengah. Yang ketiga, silakan masyarakat melakukan kritik, silakan masyarakat memberikan masukan kepada kepala daerah, baik bupati, wali kota atau gubernur. Ya, perlu diingat, bupati, wali kota atau gubernur itu bukan mereka itu pejabat negara, tapi mereka tidak boleh sewenang-wenang kepada masyarakat, maki-maki kepada masyarakat, nantang-nantang masyarakat. Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam sumpah dan janji ketika mereka dilantik, baik gubernur, wali kota, bupati, ketika dilantik, dia berjanji, saya berjanji akan berbakti kepada nusa, bangsa, dan masyarakat. Nah, berbakti, Mbak. Ingat, berbakti. Bukan maki-maki. Orang berbakti kan harus apian, toh. Iya. Bener gak? Jadi kalau berbakti kepada orang tua, berarti kan kudu apian karo wong tua, toh. Iya. Nggak boleh bentak-bentak, toh. Kalau berbakti kepada orang tua, boleh nggak nantang-nantang? Nggak boleh. Maka gubernur, wali kota, termasuk bupati, jangan nantang. Koyo pati. Dia lupa dengan sumpah dan janjinya, akhirnya dilawan oleh masyarakat. Itu loh pesan saya, Jenderal Petir, kepada bupati, wali kota, dan gubernur. Nggak boleh nantang-nantang lagi. Iya, baik. Kalau sudah menjadi kepala daerah, ya memang rekoso jadi kepala daerah. Ya salah dewe nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon gubernur. Karena memang harus mengabdi kepada masyarakat. Nek pengen orang mengabdi kepada masyarakat, yo jadi petani saja. Di desa sana, mojok, saben dino ngopi, jegang, karo nyawang hasil pertaniannya nggak akan di demo, nggak akan dimaki-maki oleh masyarakat. Kalau pingin tenang, jadi petani enak, sudah. Iya, baik. Terima kasih Pak Petir yang sudah menyempatkan waktunya dengan El Sinta. Selamat sore Pak Petir. Terima kasih Mbak Nisa. Salam bahagia untuk pendengar El Sinta. Ya, terima kasih Pak Petir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan kuasa hukum FKPI Forum Komunikasi Petugas Irigasi Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir. El Sinta Semarang News and Talk.